Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Firsananda. Saya dari kelas 11-2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan Ahmad Subarjo dalam peristiwa Rengas Dengklok. Let's go! Mr. Raden Ahmad Subarjo Djojo Disorjo lahir 23 Maret 1896 sampai 15 Desember 1978 adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo Djojo Disorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya yaitu Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Peran Ahmad Subarjo dalam peristiwa Rengas Dengklok. Peranan Mr. Ahmad Subarjo dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah menengahi perbedaan pendapat di kalangan pemuda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara lisan menyatakan menyerah kepada sekutu dalam pertarungan Perang Dunia II. Berita tentang menyerahnya Jepang didengar oleh para tokoh pemuda Indonesia yang segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan, menyusul menyerahnya Jepang. Namun, Soekarno-Hatta menolak dengan alasan akan bermusyawarah dulu dengan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Golongan tua yang terdiri atas Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo ingin tetap berhati-hati sehingga akan menyesuaikan dengan janji Jepang. Tidak puas dengan keputusan golongan tua, golongan muda yang terdiri atas Khairul Saleh, Wikana, dan lain-lain mengadakan rapat sendiri. Dari rapat tersebut diputuskan bahwa mereka akan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan bisa didesak untuk segera mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ketika di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta tetap ada pendiriannya yang menyebabkan ketegangan terus berlangsung. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta sekaligus mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda. Ahmad Subarjo yang sibuk mencari informasi kebenaran tentang penyerahan Jepang kepada sekutu kaget ketika Soekarno-Hatta tiba-tiba hilang. Dari Wikana ia mengetahui bahwa Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo segera melakukan perundingan dengan Wikana dan disetujui bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Setelah itu, Ahmad Subarjo segera ke Rengas Dengklok dengan Yusuf Kunto untuk menjemput Soekarno-Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda untuk membebaskan Soekarno-Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ia juga memberi jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Atas dasar jaminan itu, golongan muda bersedia melepas Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta. Golongan muda dan golongan tua akhirnya meninggalkan Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada 16 Agustus 1945 sekitar pukul 11 WIB. Peran dan perjuangan yang penting dilakukan oleh Ahmad Subarjo hanya memecah kebuntuan di Rengas Dengklok, tetapi juga mengantarkan para tokoh untuk merumuskan naskah proklamasi malam itu juga. Setibanya di Jakarta, beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksamana Maidah untuk merumuskan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun berhasil dikumandangkan keesokan paginya pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi atau WIB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.